Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, istighfar merupakan salah satu zikir untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umumnya zikir istighfar akan kita lantunkan setelah selesai mengerjakan sholat. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dosa maupun kesalahan yang pernah dikerjakan bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tak heran lagi banyak keajaiban yang pernah dialami oleh sebagian dari kaum muslimin yang selalu merutinkan membaca zikir. Terdapat bukti keajaiban dari hamba Allah yang rutin mengamalkan zikir dengan membaca istighfar. Dari sekian banyak kisah ajaib orang-orang yang mengamalkan zikir istighfar, berikut dua bukti keajaiban dari hamba Allah yang rutin mengamalkan zikir istighfar ini. Yang pertama, kisah ajaib si pedagang roti. Seperti yang kita ketahui, Imam Ahmad rahimahullah merupakan salah satu ulama besar yang namanya masyhur hingga saat ini. Dalam sebuah kisah yang ditulis oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah dalam buku tentang Imam Ahmad, dikisahkan bahwa saat sang imam memasuki usia senja, beliau begitu ingin pergi ke negeri Syam. Namun anehnya, Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas mengapa ingin pergi ke tempat tersebut. Padahal ia harus menempuh perjalanan jauh dari kediamannya di Baghdad menuju Syam. Sesampainya di Syam, Imam Ahmad berhenti untuk menunaikan sholat zuhur. Tidak ada yang mengenalinya pada masa itu. Seusai sholat zuhur, beliau menunggu di masjid hingga menjelang sholat asar. Setelah selesai sholat asar, sang imam membaca Al-Quran untuk menunggu waktu maghrib dan isya. Karena malam semakin larut dan tidak tahu tujuan pastinya, akhirnya Imam Ahmad memutuskan untuk beristirahat dan tidur di masjid tersebut. Namun penjaga masjid tidak mengizinkannya tidur di masjid. Akan tetapi Imam Ahmad menolak dengan mengatakan, "Saya musafir, saya ingin beristirahat di sini." Sang penjaga masjid tetap menolak dan memintanya untuk keluar karena akan segera dikunci. Kemudian Imam Ahmad berjalan keluar masjid. Setelah penjaga tersebut pergi, Imam Ahmad kembali beristirahat di pelataran masjid. Namun sang penjaga kembali datang dan mengusirnya hingga mendorongnya menuju ke jalanan. Di seberang masjid ada tukang roti yang melihat kejadian tersebut. Kemudian tukang roti itu memanggil Imam Ahmad, "Wahai Syekh, kemarilah, beristirahatlah di tokoku." Imam Ahmad pun masuk ke toko tukang roti tersebut. Penjual roti tersebut berkata, "Rumahku tidak jauh dari sini. Ini toko rotiku. Di belakang sana ada ruangan untuk beristirahat. Beristirahatlah malam ini, dan besok pagi engkau bisa melanjutkan perjalanan lagi." Setelah masuk ke dalam toko, Imam Ahmad kemudian memperhatikan aktivitas sang penjual roti. Dan disitulah ada satu hal yang paling menarik perhatian Imam Ahmad dari tukang roti,
yakni ucapan zikir dan istighfar yang terus dilantunkan dari mulutnya tanpa putus sejak awal ia mulai mengerjakan adonan rotinya. Imam Ahmad yang kagum lalu bertanya, "Sejak kapan Anda selalu beristighfar tanpa henti seperti ini?" Ia menjawab, "Sejak lama sekali. Ini sudah menjadi kebiasaan rutin saya hampir dalam segala kondisi." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Lantas apa hasilnya?" Si tukang roti itu pun menjawab, "Ya, Allah mengabulkan semua permintaanku." Imam Ahmad bertanya lagi, "Lalu apa permintaanmu yang belum dikabulkan oleh Allah?" Tukang roti menjawab, "Sudah cukup lama saya selalu berdoa memohon kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan seorang ulama besar yang sangat saya cintai dan agungkan. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal." Allahu Akbar. Karena istighfarmulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan saya ke kotamu tanpa alasan yang jelas. Karena istighfarmulah marbot masjid melarang saya tidur di masjid. Karena istighfarmulah engkau menawarkan aku istirahat di tempatmu. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal, jawab beliau. Mendengar jawaban Imam Ahmad, si tukang roti pun langsung memeluk dan mencium Imam Ahmad dengan perasaan gembira, haru, dan campur aduk yang tak tahu harus berkata-kata. Subhanallah, itulah keajaiban nyata dari membaca istighfar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang kedua, kisah seorang ibu dan anak perempuan yang sakit. Keajaiban ini terjadi pada seorang ibu yang tinggal di wilayah Kashmir yang memiliki seorang anak perempuan berpenyakit tulang. Beberapa dokter di wilayahnya belum ada yang sanggup mengobati anak perempuan tersebut dan menyarankan untuk berobat ke seorang dokter muslim di India. Mengingat kondisinya yang tidak memungkinkan, ibu tersebut hanya memperbanyak doa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, dokter spesialis tulang tersebut pergi keluar India untuk mengisi sebuah acara dan melewati wilayah Kashmir. Karena acara tinggal 6 jam lagi, sang dokter memutuskan untuk naik pesawat. Namun belum sampai tujuan, kru pesawat mengumumkan tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus turun di wilayah Kashmir karena badai. Karena tidak tahu sampai kapan pesawat akan kembali berangkat, sang dokter menyewa kendaraan. Namun naas, baru sebentar berjalan, hujan turun amat deras, sehingga sopir memutuskan untuk mencari tempat istirahat di perkampungan terdekat. Didatanginya rumah penduduk terdekat yang nampak usang. Lalu sang dokter mengetuk pintu dan meminta bantuan agar sang pemilik rumah mengizinkan berteduh sembari beristirahat selama badai. Sang ibu pun mempersilahkan dan dibuatkannya teh hangat. Tak lama terdengar suara sang anak menangis kesakitan. Dokter tersebut bertanya, "Kenapa menangis seperti kesakitan?" Ibunya menjawab bahwa sang anak sakit tulang. Ibu tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya ingin berobat ke seorang dokter muslim terkenal di India, tetapi belum terlaksana karena kondisi yang tidak memungkinkan. Lalu sang dokter mengatakan bahwa segala puji bagi Allah telah mendatangkan dirinya, karena yang ibu tersebut maksud adalah dokter tulang yang bisa mengobati anaknya. Akhirnya ibu tersebut meminta sang dokter untuk mengobati anaknya. Sang dokter pun mengobati anak tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya pengobatan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi dua bukti nyata
dahsyatnya istighfar jika rutin dibaca. Semoga kita termotivasi untuk senantiasa beristighfar setiap saat demi meraih ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.